Hah? Taruhlah 30 meter kali 60. Berapa? Hah? Kali 60. Ini berapa panjangnya? 40 meter kira-kira. Kali 60. 240 meter tingginya nanti. 240 cm tingginya. Sekarang nggak ada ya orang tinggi itu. Nah, itu perkiraannya. Situ zira'an. Zira'an ini masih majhul. Zira'nya siapa? Kalau zira' itu fulan ya, yang panjang yang tinggi. Ya, zira'nya Adam mungkin panjang juga. Ya kan? Nah, kama sabata fi sahih, yaitu sebenarnya disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, ghairihima dan kitab-kitab hadis yang lainnya, waruya anna ardahu sab'atu azru'. Jadi lebarnya berapa? 7 hasta. Besar badannya 7 hasta. Bisa muat enggak di pintu itu? Nah, begitu. Jadi begitu disebutkan, tapi azru'nya ini pun tidak bisa apa azru'nya Adam apa azru'nya siapa? Ya, yang penting ini disebutkan ukurannya begitu. Wa tilka nas'a baqiyah ghairu mu'arradatin lil afat. Yang mana juga kondisi badan manusia di surga itu tidak akan tersentuh oleh berbagai macam bentuk penyakit atau kekurangan atau cacat. Enggak ada cacat sama sekali. Ya, yang sekarang hidungnya kurang mancung di surga nanti jadi mancung gitu. Ya kan? Semuanya di sana yang ada adalah postur tubuh sempurna manusia semua. Enggak ada afatnya. Tidak ada afatnya. Wa hadhihi nas'a fasida mu'arratun lil afat. Maksudnya bedanya nanti kalau yang tidak masuk adapun kehidupan di dunia sekarang itu pertumbuhannya dipengaruhi oleh berbagai macam bentuk kekurangan, penyakit dan seterusnya. Walaupun semuanya disebut kehidupan berbeda-beda. Nah, ini yang disebutkan oleh mu'alif, berbeda-beda kondisi bahwa manusia itu berproses ya dari hidup ke hidupnya. Ya, kemudian nanti manusia semana akan dikembali ke semana awal dia diciptakan. Nah, awal diciptakan apa artinya dia merangkak? Disebutkan di dalam hadis bahwa dia tidak berkhitan, ya, hufatan, uratan, ghurla. Ini yang di situ. Ya, adapun proses bagaimana bentuk di akhirat sesuai dengan amalnya. Waktu di padang mahsyar ada orang yang sebesar biji apa? Zarrah yang diinjak-injak oleh orang. Siapa dia? Orang mutakabirun, orang yang sombong, justru menjadi orang paling kecil di akhirat. Walau di dunia dia orang yang paling kekar, yang paling tinggi mungkin. Dan macam-macam. Jadi pengembalian di akhirat nanti sesuai dengan amalan masing-masing. Di waktu di dunia jadi bintang film, gagah ganteng dia, di akhirat belum tentu nanti pas dia dibangkit seperti waktu di dunia. Jadi pengaruhnya nanti yang umur yang mana dia dibangkit sesuai dengan amalnya waktu di akhirat itu. Waktu dibangkit itu dia sesuai dengan amalnya. Maka disebutkan di akhirat itu ada manusia yang lidahnya diinjak oleh orang, dan macam-macam. Ya, bentuknya sesuai dengan amalan masing-masing. Ini bangkit di akhirat, pengembalian. Kemudian dilanjutkan setelah dibangkit ada pembalasan. Ini berkata Imam Tahawi, wa jazaa'ul a'mali, dan juga ada pada hari akhirat itu akan dibalasi setiap amalan. Jadi kemudian belum menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala Maliki Yaumiddin, dia memiliki hari pembalasan, ya, atau memiliki hari kemudian. Yang memiliki hari pembalasan karena memang Allah sendiri yang membalas segala amalan Bani Adam. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzin yuwaffihumullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin." Pada hari itu mereka akan dibalasi oleh saudara sesuai setimpal, ya, dengan pembalasan yang sebenarnya, dan mereka akan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar al-haqqul mubin, yang maha benar lagi maha memberi penjelasan. Waddin ad-jasa. Ini maksud sini adalah, jadi dinahum di sini bukan maksudnya agama mereka. Ini maksud adalah apa? Allah membalasi apa? Ini membalasi mereka sesuai amalan mereka yang sebenarnya. Yuqalu kama tadinu tudan. Ya, kalau di dalam bahasa Arab kama tadinu tudanu. Maksudnya apa?
Bagaimana engkau memperlakukan orang lain, demikian pula engkau diperlakukan. Maksudnya, bagaimana kamu bertindak, demikian pula dibalasi. Ai kama tujazi tujaza. Artinya bagaimana kamu membalasi orang, demikian pula kamu dibalasi. Kemudian juga firman Allah SWT tentang dalil ada pembalasan setiap amal Bani Adam. Jazaan bima kanu ya'malun. Ini banyak sekali dalam ayat, yaitu ini adalah balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi banyak proses nanti di akhirat, di samping ada hari berbangkit, kemudian ada hari pembalasan. Dibalasi setiap manusia sesuai dengan amalannya masing-masing. In khairan fa khairun wa in syarran syarrun. Ya, jika amalannya baik dibalasi dengan kebaikan, jika amalan buruk dia juga dibalasi dengan balasan yang buruk pula. Maka oleh itu Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya juga, yaitu jazaan wifaqah, yaitu balasan yang sangat pas, setimpal, sesuai sekali, ya, tidak lebih tidak kurang. Maka nanti sebagian mengatakan ada yang apa perbuatannya di dunia, maka dia akan diperlakukan semuanya juga di akhirat. Maka disebutkan di antaranya seperti orang yang bunuh diri, dia di dalam neraka menghadap dirinya sebagaimana waktu dia melakukan bunuh diri di dunia dengan alatnya. Demikian balasan sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Ya, jazaan wifaqah, yaitu balasan yang amat setimpal. Kemudian juga man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Tapi di sini suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang datang dengan kebaikan, ya, maka baginya balasannya apa? Mendapat balasan 10 kali lipat. Asyru amsalihha. Ini balasan yang minimal. Bahkan dalam hadis lain Allah melipat gandakan. Maka disebutkan dalam hadis, orang yang terakhir masuk neraka itu adalah yang nanti dia dulu pertama meminta izin kepada Allah hanya di pinggir neraka, di pagar neraka. Melihat aja orang neraka itu. Ketika Allah suruh, masuklah kamu ke dalam neraka. Sudah penuh, nggak ada lagi tempat ya Allah. Ke dalam surga, ketika dia di pinggir surga itu melihat surga itu sudah penuh, nggak ada lagi tempat. Maka dia kata Allah, aku beri engkau semisal dari 10 kali lipat, ya, dari itu. Ini orang yang paling rendah nanti itu balasannya mendapat surga, 10 kali luasnya, luas surga dapat oleh dia. Maka di sini sebutkan yaitu 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyiati, barang siapa yang datang membawa amalan yang jelek, yang buruk, fala yujza illa mislaha, tidak dibalas kecuali dengan setimpal, sesuai dengan ukuran dosanya. Di sini Allah tidak zalim, tapi Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Karim, Jawadun. Jadi maka oleh itu dia ketika membalasi, Allah balasi dengan balasan yang berlipat ganda. Ketika Allah membalasi kejahatan sesuai dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Inilah kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam amal yang buruk, Allah SWT hanya membalasi sesuai dengan dosanya saja. Fala yujza illa mithlaha, kecuali hanya sesuai dengan setimpal dengan dosanya. Wa hum la yudlamun, maka oleh itu mereka sama sekali tidak akan pernah dizalimi. Baik orang beramal baik pun tidak akan pernah kurang dari pahalanya. Kemudian ataupun orang yang beramal buruk, yang berdosa pun tidak akan diazab melebihi dari dosanya. Wa hum la yudlamun, ya. Kemudian juga firman Allah yang lain, man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Di sini umum, khairun minha. Di dalam ayat ini, barang siapa yang datang membawa kebaikan, maka baginya adalah lebih baik dari kebaikan yang dia lakukan, khairun minha. Sini umum. Enggak disebutkan 10, 15, 20, 30 enggak. Tapi disebut hanya khairun minha. Khairun minha ini kan nakirah, jadi bisa sesuai dengan keikhlasannya, sesuai dengan keamalannya. Bisa dilipat ganda Allah Subhanahu wa taala dengan lipat ganda yang berlipat ganda lagi. Wa hum min faza'i yauma idzin aminun. Mereka pada hari itu aman dari yaitu suara yang mengejutkan. Emma ketika itu mereka aman karena terjadinya hari kiamat nanti, ya. Ketika waktu terjadinya hari kiamat itu kan terjadi goncangan dan suara yang memekakan, tapi orang-orang ini aman pada hari itu. Mereka tidak mendapat kegelisahan pada hari itu. Atau yang maksud di sini kegelisahan yaitu di padang mahsyar. Kegelisahan min faza'in. Faza' itu maksudnya ada kegelisahan, ya, yang dialami oleh manusia. Dia tidak mengalami kehausan, tidak mengalami kepanasan, ya.
ataupun penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang lain. Nah, ada orang yang datang dengan kebaikan pada hari akhirat, dia akan mendapat aman daripada bermacam bentuk siksaan dan penderitaan pada hari itu. Wa man jaa bisayyi'ati faqubbat wujuhuhum finnar. Orang yang membawa amalan jelek, dia akan disungkurkan, ya, mukanya akan disungkurkan ke dalam api neraka. Istilahnya? Dibenamkan, dicelupkan atau disungkurkan ke dalam api neraka. Hal tujzauna ila ma kuntum ta'malun, ya. Tiadalah kalian dibalas kecuali sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Ya. Kalian tidak dibalasi kecuali sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Kemudian firman Allah yang lain, dalil menunjukkan akan adanya pembalasan amal ini, man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Wa man jaa bisayyi'ati falajza alladziina 'amilu sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Barang siapa yang datang membawa kebaikan, maka baginya lebih baik daripada apa yang diamalkannya, kebaikan yang dia lakukannya. Barang siapa yang datang membawa keburukan amal yang jelek, maka tidak dibalasilah orang-orang melakukan amal yang jelek itu kecuali sesuai dengan apa illa makan yang malun, kecuali sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Wa amsalu dzalika. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menyebutkan tentang adanya pembalasan amal. Ya. Faedah di sini adalah bahwa kita meyakini bahwa Allah SWT akan membalas setiap amal kita sekecil apapun, ya, baik yang membentuk amal baik maupun yang bentuk kejelekan. Ini maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Barang siapa yang mengamalkan kebaikan walau sebesar biji zarah, dia akan melihatnya. Maksudnya akan menerima pembalasan, melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Orang siapa melakukan keburukan walau sebiji zarah pun akan melihat balasannya. Nah, ini dalil tentang adanya balasan pada hari kiamat terhadap amalan-amalan manusia. Artinya di sini kita sebagai orang mukmin pertama adalah berusaha meningkatkan amal yang baik kita, menjauhi amal-amal yang buruk, dan kita takut untuk melakukan amal-amal yang buruk itu karena kita akan dibalasi sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita tersebut. Maka oleh sebab itu ini adalah pelajaran bagi seorang mukmin untuk mewaspadai dirinya, untuk mengintrospeksi dirinya dari melakukan amal-amal yang ada di dunia ini. Jangan sampai dia datang dengan amal yang buruk menghadap Allah SWT atau pada hari kiamat, dan sehingga dia dibalasi dengan amal yang tersebut dengan balasan yang buruk pula, balasan yang jelek pula, balasan yang buruk pula. Kemudian juga dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rabb-Nya, maksudnya ini hadis qudsi. Sudah sering kita sebutkan perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran dengan hadis yang biasa atau hadis Nabi SAW. Yang mana hadis qudsi disebutkan oleh ulama lafadznya dari Allah, adapun hadis Nabi SAW adalah lafadznya dari Rasulullah SAW, maknanya dari Allah SWT. Perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran adalah Al-Quran lafadz dan makna dari Allah, hadis qudsi juga lafadz dan makna dari Allah, tapi hadis qudsi la yuta'abbadu bitilawatihi, tidak diberi pahala yaitu membacanya, tapi dari pahala di segi mengamalkannya. Di sini kesamaan dengan hadis Nabi SAW. Jadi kalau hadis kita kalau baca nggak dapat pahala dengan dari segi hurufnya, membaca hurufnya, ya, tapi dapat pahala dari segi mengamalkan kandungannya. Kalau Al-Quran enggak, membaca saja hurufnya itu pun kita mendapat pahala. Ini maka itu kata Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harf, wa lam harfun, wa min harf. Ini pada setiap huruf itu mendapat 10 kebaikan. Nah, ini tidak berlaku bagi hadis qudsi dan juga tidak bagi hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau membaca hurufnya tidak diberi pahala, tapi mendapat pahala dari segi pengamalan kandungan dan isinya. Yang mana hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, meriwayatkan dari Rabb-Nya, ya ibadi, wahai para hambaku, kata Allah, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, wahai hambaku, itu adalah amal-amal